kita beringin negara Indonesia bebas korupsi, kita mulai dari yang terkecil. Yang pertama adalah pribadi, keluarga, kemudian lingkup pemerintah yang paling kecil adalah desa. Makanya kita konsen untuk membangun desa anti korupsi. Korupsi adalah musuh utama kita, masalah utama di negara kita. Korupsi kejahatan luar biasa. Kalau sudah kita berkomitmen bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, maka penanganannya pun harus luar biasa. Tidak mungkin hanya oleh KPK, tetapi perlu adanya peran serta dari seluruh elemen masyarakat. Kita sejak 2004 sampai dengan 2021 September ini, kita sudah melakukan penangkapan sebanyak 1.327 pelaku koruptor. 118 diantaranya adalah wanita. Yang notabene-nya adalah orang yang pertama menanamkan nilai-nilai integritas di samping suami. 10,4% dari pelaku koruptor itu adalah wanita. Berbagai upaya kita lakukan, tetapi terus saja pelaku koruptor seolah-olah tidak ada efek jerah dan sebagainya. Pemberantasan korupsi tidak mungkin hanya diselesaikan dengan penegakan hukum. Makanya KPK memiliki 3 strategi atau yang sering disebut dengan trisula. Yang pertama adalah melakukan pendidikan anti korupsi. Tujuannya apa? Untuk membangun nilai supaya orang tidak ingin dan tidak mau korupsi. Kemudian yang kedua, melakukan pencegahan, yaitu dengan melakukan perbaikan sistem. Tujuannya apa? Supaya kalau sistemnya sudah bagus, orang-orang yang ingin berniat korupsi tidak bisa. Yang ketiga adalah penegakan hukum. Apa itu penegakan hukum? Kita melakukan proses hukum, OTT dan sebagainya. Tujuannya apa? Memberikan efek jerah. Tetapi 3 strategi ini, sekali lagi, 3 strategi ini tidak mungkin dapat berjalan efektif efisien. Makanya perlu adanya satu lagi, yaitu peran serta seluruh elemen masyarakat. Sekali lagi, perlunya peran serta seluruh elemen masyarakat. Untuk apa? Untuk melakukan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi itu bagaimana kita merubah kebiasaan, merubah watak, merubah perilaku. Korupsi itu adalah pilihan hidup. Sekali lagi, korupsi itu adalah pilihan hidup. Hari ini kita tidak korupsi, besok belum tentu. Hari ini saya nggak korupsi, saya nggak punya jabatan, saya nggak punya kewenangan, saya nggak punya tanggung jawab. Tetapi pada saat diberikan kewenangan, tanggung jawab, kekuasaan dan sebagainya, apakah tetap mempertahankan nilai integritas? Apakah dia tidak tergoda dengan situasi? 157 kepala daerah kita proses hukum oleh KPK. Sebuah pilihan itu didasarkan adanya sebuah keyakinan. Dari keyakinan akan timbul namanya niat. Niat melakukan atau tidak melakukan. Integritas itu mudah diucapkan, sulit dilakukan. Ini kami ingatkan, integritas itu mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Kenapa? Integritas butuh iman yang kuat, yang pertama. Bukan hanya sekedar iman, imannya harus kuat. Kemudian yang kedua, memiliki komitmen terhadap integritas tersebut. Kemudian konsistensi. Kemudian yang keempat, tahan terhadap berbagai godaan. Yang kelima, ini yang kadang-kadang orang tidak sanggup. Yang kelima adalah siap berkorban atau rela berkorban. Kita mempertahankan prinsip nilai integritas dari kejujuran, keadilan dan sebagainya. Kita pertahankan. Orang sebenarnya dikasih tip dan sebagainya, atau mungkin korupsi dan sebagainya. Kita nggak ikut-ikutan. Orang sebelah kita akan bilang sok malaikat, sok idealis lah, sok ini. Begitu saja banyak yang nggak kuat. Akhirnya, kok saya dikucilkan dan sebagainya. Akhirnya ikut-ikutan dan sebagainya. Integritas itu perlu dukungan orang lain. Untuk apa? Untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan. Yang pertama, dari lingkungan keluarga, istri suami mengingatkan. Baru kita juga mengingatkan lingkungan sekitar kita. Hasil survei 2021 itu seorang istri yang menanyakan penghasilan kalau dibeli sesuatu oleh suaminya itu hanya 32% yang menanyakan. Kalau suaminya ngasih uang atau ngasih apa, istri kan tahu penghasilan dari suami. Berapa sih dari suami saya dan sebagainya, tidak tahu. Kalau suami ngasih sesuatu dan sebagainya, istri yang menanyakan sumber dari mana ini barang ini itu hanya 32%. Yang lainnya termasuk. Ini menjadi perhatian kita. Kemudian kita juga survei kebetulan berdasarkan Panglima 2018 dengan beberapa desa. Kita lakukan survei juga oleh KPK. Suami istri yang menanamkan nilai integritas kepada anaknya hanya 4%. Hanya 4%. Artinya apa?
Kita perlu terus membangun nilai integritas. Makanya KPK mendorong masing-masing daerah membuat peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota tentang apa? Supaya program-program anti korupsi masuk dalam kurikulum. Siapapun yang ingin menjadi penyuluh anti korupsi, kita lakukan pendidikan. Ya. Tujuannya apa? Supaya mereka nanti ke masyarakat menyebarkan, mengedukasi tentang pentingnya nilai-nilai integritas. Kepada siapa? Minimal pada diri kita sendiri. Lalu lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Bagaimana masyarakat supaya berani melaporkan kalau terjadi di wilayahnya ada tindak pidana korupsi. Termasuk kami melakukan juga kegiatan nantinya ini pembentukan desa anti korupsi dan sebagainya. Kalau kita istilahnya Jumat bersepeda kakak. Singkatannya Jumat bersepeda kakak. Jujur, mandiri, adil, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, kerja keras. Jumat bersepeda kakak. Alhamdulillah sumber talenta ini terus menggali potensi anak mudanya. Kenapa? Kalau kita tidak uri-uri istilahnya, kita tidak timbulkan, kalah dengan K-pop, kalah dengan drakor, seperti itu. Ini fakta yang ada. Yang salah siapa? Kita semua yang salah. Membangun integritas itu sangat penting. Meningkatkan integritas itu sangat penting. Dan kita juga perlu diingatkan, jangan pas nanti sudah terjadi korupsi dan sebagainya, lalu saling menyalahkan. Ya, karena sekali lagi korupsi adalah pilihan. Mari kita jangan memilih korupsi. Mari kita gelorakan budaya anti korupsi. Saya juga tidak sependapat kalau korupsi itu budaya. Tetapi kebiasaan perilaku ini sebagai orang dianggap sebagai budaya. Paling ringan saja sekarang contoh misalnya. Seorang ibu atau bapak menyuruh anaknya membeli pasta gigi. Odol, kalau Jawa bilang. Kasih uang 5.000. Begitu dia pulang sampai di rumah, taruh odolnya, sisanya berapa, harganya berapa, nggak pernah kita tanya. Ya, nggak pernah kita tanya. Udah, taruh, udah. Kita nggak pernah nanya berapa harganya, kembaliannya kemana. Nah ini kan menanamkan kebiasaan koruptif. Ya. Karena apa? Kurang kepedulian. Dari hal-hal yang kecil ini, kalau kita tidak peduli, begitu dikasih jabatan, dikasih kesempatan dan sebagainya, saya udah biasa seperti ini, nggak masalah, nggak akan ditanya, aman-aman saja dan sebagainya. Membangun integritas itu dari mulai kita kecil, ya dari mulai kita lahir itu kita tanamkan integritas dengan caranya, sampai dengan menjelang maut, sampai dengan masuk liang kubur. Ya, sebelum masuk liang kubur itu kita ingatkan tentang pentingnya integritas. Integritas sekali lagi mudah mengucapkan tapi sulit dilakukan. Marilah kita bangun sama-sama. Ya, kalau kita ingin Indonesia bebas korupsi, perlu peran serta seluruh elemen masyarakat. Ini ada pertanyaan ini. Apa yang dimaksud dengan koruptor? Ini harus tahu, kita harus tahu semua nih. Iya. Nah, mungkin siapa yang bisa tahu apa yang dimaksud dengan koruptor? Monggo. Ada hadiahnya, Pak. Kalau ada hadiahnya, kalau ada hadiahnya sama Tahu baca, ada tahu baca. Iya, kalau saya Pak, koruptor itu adalah seorang manusia yang tidak beradab. Karena kita tidak bicara regulasi ya, ini kita bicara budaya. Tidak beradab karena itu dia tidak punya hati, tidak punya perasaan, tidak punya pikiran, sehingga dia dengan gampang, dengan mudah mengambil hak milik orang lain, bahkan negara. Nah, karena itu sebetulnya kalau tadi kan Pak Kubul bicara bahwa korupsi bukan budaya. Dalam perspektif lain mungkin bisa berbeda kita. Karena kalau kita bicara budaya itu adalah relasi sosial, sikap perilaku manusia yang ada di dalam masyarakat, maka itu menjadi budaya. Tapi ketika kita berbicara dalam terminologi budaya itu adalah sesuatu kata yang sangat tinggi moralnya. Jadi ada value di dalamnya, ada budi, ada pekerti di dalamnya. Maka yang dimaksud dengan budaya adalah budaya yang beradab. Beradab, yang baik ya. Iya. Baik. Ilmu yang tinggi tidak ada artinya ketika kita memiliki adab yang rendah. Nah itu menurut saya kesadaran itulah koruptor harus dibangun. Ada lagi apa yang
misalnya koruptor, monggo. Penyelidik boleh, monggo boleh. Koruptor menurut Kak Lontong orang korupsi yang ketangkep. Kalau ketangkep masih menjabat. Oke, dapat tahu bacem. Ya, ini betul. Ya. Dapat tahu bacem. Ya, tahu bacem. Ini tahu bacem. Silakan dinikmati. Ini mungkin semakin seloroh, tapi ini ada maksudnya juga. Jadi kenapa kok disebut koruptor itu adalah orang yang melakukan korupsi dan tertangkap. Kalau belum tertangkap, ya namanya pejabat. Kan gitu. Waduh. Ya. Coba sekarang bapak dan tidak ada gitu. Ya, sekarang bapak ibu coba. Bapak ibu bilang, mohon maaf, saya ada pejabat dan sebagainya bilang, oh itu koruptor, bisa dilaporkan. Kan gitu. Perkara dia melakukan korupsi atau tidak, boleh. Kan gitu. Tetapi kalau sudah tertangkap, bapak ibu nggak usah bilang, semua tahu itu koruptor. Makanya kenapa kok KPK memiliki 3 strategi yang melalui pendidikan, pencegahan dan penegakan hukum. Supaya apa? Ya supaya berhenti sadar, kemudian uangnya dikembalikan kepada masyarakat dan sebagainya, uruskan pembangunan dan sebagainya. Kenapa? Korupsi menyengsarakan kita. Kita bertanya siapa korban korupsi? Ini ada nggak ngerti. Siapa korban korupsi? Korban korupsi kita semuanya korban korupsi. Nah, karena kita menjadi korban korupsi, mari kita bertindak. Ya. Kita lawan, kita berantas korupsi. Makanya di logo Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat ada namanya logo lihat, lawan, laporkan. 3R. Tapi aman nggak Pak yang melapor? Aman. Soalnya ada teman saya melapor Pak, udah itu dia kegeser. Lihat, lawan, laporkan. Yang pertama, kalau kita melihat terjadinya tindak pidana korupsi, ya, kita melihat. Nah, setelah kita melihat itu, kita harus lawan. Lawannya bagaimana? Kita nggak ikut-ikutan, bukan lawan main pukul dan sebagainya. Kita jangan ikut-ikutan. Kan ya. Nah, kita tidak ikut-ikutan. Nah, kemudian karena kita bagian dari masyarakat, ya, kita bagian dari warga negara yang baik, melihat terjadinya korupsi tadi, lawan, kemudian kita laporkan, kita berani melaporkan. Makanya ada tanya ibu, apakah kalau lapor di KPK di aman? KPK menjamin kerahasiaan pelapor. Itu juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018. Tapi kalau yang kecil-kecil kan tidak langsung ke KPK Pak. Yang kecil-kecil disampaikan kepada pimpinan. Udah gitu gimana? Pertanyaannya begini. Nah ini yang masih yang perlu kita luruskan. Makanya yang kita luruskan. Ya. KPK lahir, sekali lagi KPK itu bukan menjadi pesaing polisi maupun jaksa. Ya. KPK lahir dalam rangka mengoptimalkan kinerja kejaksaan dan kepolisian. Di samping KPK juga memiliki tugas pemberantasan korupsi. KPK sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang 19 tahun 2019 itu memiliki kewenangan pemberantasan korupsi itu terbatas. Yang pertama melibatkan aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua melibatkan penyelenggara negara. Kemudian orang-orang yang ada kaitannya dengan dua tadi. Kemudian minimal kerugiannya 1 miliar. Nah, kemudian kenapa kok kita mengharapkan masyarakat berani melaporkan kalau ada kejadian korupsi? Nah, nanti semua laporan yang masuk ke KPK itu kan kita pilih-pilih. Mana yang masuk kewenangan KPK, mana yang masuk kewenangan daripada kepolisian dan kejaksaan. Tetapi apa yang diterima oleh KPK tadi, ini bukan kewenangan KPK, kita akan limpahkan kepada kejaksaan dan kepolisian. Tetapi walaupun ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian, KPK tetap melakukan pengawasan. Karena KPK punya tugas namanya supervisi, koordinasi dan supervisi di bawah kedudukan koordinasi supervisi. Itu tugasnya adalah mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah, di sana ada APIK, kemudian juga dengan aparat penegak hukum. Itu mensupervisi sejauh mana kasus-kasus yang ditangani oleh kejaksaan kepolisian, termasuk pengaduan-pengaduan yang dilimpahkan dari KPK kepada kepolisian dan kejaksaan. Nah, supaya apa? Supaya itu tidak lanjut. Nah, itu. Kan karena orang sudah lapor, dia tahu persis, saya tahu persis ada korupsi di situ miliaran. Tapi saya yang lapor harus memberikan bukti. Gimana caranya tuh? Orang kan bukan tugas saya melakukan pemeriksaan. KPK memang yang kita harapkan pada saat menerima laporan dari masyarakat itu didukung dengan bukti. Tetapi buktinya itu bukan bukti sebagaimana diatur dalam KUHP 184 alat bukti, bukan. Karena itu kewenangan kami. Contoh apa sih bukti? Misalnya ibu melihat terjadinya korupsi di sana, apa buktinya? Mungkin ada saksi yang melihat, mungkin ada fotokopinya, mungkin ada disposisinya. Itu mungkin ada fotokopi dan sebagainya. Tapi jangan katanya kami pernah terima laporan, kemudian kami verifikasi,
Kan kami punya waktu 30 hari untuk memverifikasi setiap laporan yang masuk. Kemudian setelah kami verifikasi, ini dari informasi dari mana? Saya mendengar hari ini katanya begini. Saya bisa bicara dengan orang yang memberikan informasi. Boleh Pak, bicara lagi. Dapat informasi dari mana? Katanya. Akhirnya katanya nggak ketemu. Ya, makanya kenapa diperlukan bukti? Bukti itu tidak harus lengkap juga karena tugas kami. Tetapi minimal ada yang melihat, ada yang mendengar, atau mungkin mengalami sendiri. Pak, ini saya korban dan sebagainya. Tetapi sekali lagi kepada para pengadu pelapor yang melaporkan kepada KPK, tolong juga jaga rahasia. Karena itu sangat rawan. Jangan habis lapor kemudian cerita mengadu. Bahaya. Betul. Nah, kalau misalnya contoh misalnya pegawai negeri atau mungkin di lingkungan kantor, dia melaporkan cerita kemana-mana, ya kita harus tahu sendiri situasinya masih belum semuanya satu jalur. Ya siap-siap imitasi dan sebagainya. Walaupun sebenarnya nggak boleh. Justru yang seperti ini kan yang akan kita harapkan kan gitu. Nah, makanya KPK mengharap kepada para pengadu itu, pelapor itu supaya menjaga kerahasiaan. Untuk apa? Keamanan yang bersangkutan. KPK menjamin, pelapor juga monggo. Iya, gitu Bunda Sastri. Ya. Berani, jujur, dan di Indonesia ini ada 49,6% perempuan. 6% perempuan. Ya. Kata yang sudah paling 2019 ada tahun ya. 49,6%. Hampir 80 jutanya itu orang dewasa. Kalau perempuan itu kalau seorang perempuan itu yang menanamkan integritas ini peduli tadi sampai hanya 4%, itu perhatian kita semua. Padahal perempuan tidak peran sebagai ibu, sebagai istri, sebagai bagian dari masyarakat. Nah, sebagai itu dia yang bertanggung jawab bagaimana anak ini memberikan yang pertama. Sebagai istri, yang survei siapa Pak? 4% ini Pak. Apa? Yang mengambil surveinya seperti apa Pak? Hanya 4%. Kemudian suami dan istri yang peduli terhadap menanamkan dari suami dan istri. bukan perempuan, tapi suami istri. Baik. Pak, tapi kalau di Sumatera Barat, kalau di Minang itu ajaran itu ada di rumah gadang. Kaum perempuan, kaum ibu itu kayak seperti impact dalam rumah gadang. Itu adalah tempat mainan, keindahan. Di situ diajarkan kalau perempuan sudah besar dikenal dengan Bunda Kandung. Bunda Kandung itu harus bersikap tegas dan juga bersikap jujur dan juga memberikan arahan kepada generasi muda atau kepada anak. Sekarang kalau seandainya ibu yang tidak memiliki moral dan tidak memiliki pengetahuan tentang budaya, nah di situ akan terjadi degradasi moral. Nah, makanya di sini di Minang ada aturan, adat Basarikan Syarat, Basarikan Kitabulah. Maksudnya di sini adat itu harus berdasarkan agama berdasarkan kitab Allah. Apabila salah satu kita tinggalkan, itu akan akibatnya masyarakat generasi seterusnya akan kehilangan pegangan. Artinya apa pentingnya mengeluarkan dalam rangka menanamkan nilai integritas. Di samping juga suaminya. Nanti perempuan yang bergerak, suaminya nggak bergerak. Jadi saya jadi ingat tembang Jawa Pak. Tembang Jawa itu kan juga salah dengan nilai ya Pak. Jadi saya ada satu tembang. Silakan. Jadi gini Pak, kalau di Sumatera Barat atau di Minangkabau, rumah itu sebagai dasar atau sebagai madrasah Sekolah ya. atau sekolah mengajarkan generasi manusia atau keturunannya untuk menjadi lebih baik. Ini acara Jawa ya.
derajatnya. Iya, tidak saja yang yang dipun tukani jangan kalau mengalami bertanggung jawab. Kapan dan simpangi kejahatan dihindarkan. Ono catur Iya, apa itu artinya itu Mas? artinya tadi udah ya. Itu tadi bicara ibu itu punya peran di dalam keluarga ya. Peran keluarga. Nah, ternyata dari tembang itu ada nilai-nilai luhur. Yo gunung Singkala Bapak Allah di hari rasanya anti korupsi harus digalak malah dilawan bersama-sama.